Prancis raih kemenangan atas Belgia. Artukoglu hat-trick, Turki bungkam Islandia. Odegaard cedera saat Norwegia sikat Austria. Memphis Depay resmi gabung Corinthians. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Prancis versus Belgia tersaji pada matchday kedua UEFA National League A, grup 2 di Parc Olympique Lyonnais. Duel berlangsung ketat di awal laga. Les Bleus bisa memecah kebutuhan di menit ke-29. Ousmane Dembélé melepas tembakan yang bisa ditepis Castells. Bola muntah disambar oleh Randal Kolo Muani menjadi gol. Prancis bisa mengadakan keunggulan selepas jeda. Dembélé melepas tembakan keras. Bola meluncur deras ke gawang Castells. Prancis unggul 2-0 di menit ke-57. Hasil ini membawa Prancis ke peringkat kedua grup 2 dengan 3 angka poin mereka sama dengan Belgia. Italia versus Israel di UEFA National League bermain di Brozic Arena, Budapest. Memasuki menit ke-38, akhirnya gol bisa didapat Davide Fratesi mencatatkan namanya di papan skor. Di menit ke-62, Moise Kean menggandakan keunggulan Italia. Kean bisa meneruskan bola muntah, skor menjadi 2-1. Baru di menit ke-90, Israel bisa memperkecil skornya. Muhammad Abu Fani bisa bikin gol. Skor 1-2 bertahan hingga laga bubar. Hasil ini membuat Italia memimpin grup A2 dengan 6 poin hasil 2 kemenangan di 2 laga. Norwegia versus Austria, pertandingan UEFA National League yang digelar di Ulevel Stadion. Norwegia unggul cepat di awal laga melalui gol Felix Horn di menit ke-8 yang memberikan tekanan awal bagi Austria. Usai tertinggal, Austria mulai menemukan ritme permainan dan berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Marcel Sabitzer di menit ke-37. Namun, Norwegia tidak tinggal diam dan pada menit ke-80, Erling Haaland mencetak gol kemenangan yang membawa Norwegia meraih 3 poin penting di grup. Dengan hasil ini, Norwegia memperkuat posisi mereka di kompetisi UEFA National League dengan 4 poin. Turki versus Islandia dalam pertandingan UEFA National League di Stadion Kusur Aksel, Izmir. Turki membuka skor dengan cepat di menit pertama melalui gol Kerem Artukoglu setelah serangkaian operan pendek di dalam kotak penalti. Islandia menyamakan kedudukan di menit ke-36 lewat sundulan Victor Palsson setelah menerima umpan silang yang sempurna. Di babak kedua, Turki kembali unggul berkat gol kedua dari Kerem Artukoglu pada menit ke-51 dengan tendangan keras dari luar kotak penalti. Gol penutup datang dari Kerem Artukoglu, laga yang memastikan hat-trick dan kemenangan Turki menjadi 3-1 di menit-menit akhir pertandingan. Dengan kemenangan ini, Turki punya 4 poin di Liga B Grup 4 UEFA National League. Wales versus Montenegro dalam pertandingan UEFA National League di Stadion Kras Bristich, Niksik. Kiefer Moore membuka skor pada menit pertama dengan memanfaatkan umpan dari Harry Wilson. Tidak lama kemudian, pada menit ketiga, Harry Wilson sendiri mencetak gol kedua, kali ini dengan bantuan dari Neco Williams. Montenegro sempat memperkecil ketertinggalan di babak kedua melalui gol Driton Kamac pada menit ke-73 setelah menerima umpan dari Nikola Krostovic. Ini adalah kemenangan penting bagi Wales dengan meraih 4 poin posisi kedua di Liga B Grup 4. Slovenia versus Kazakhstan dalam laga UEFA National League yang berlangsung di Stadion Stožice, Ljubljana. Pertandingan berlangsung sengit. Slovenia memimpin cepat melalui gol dari Benjamin Šeško di menit ke-23. 5 menit kemudian, Benjamin Šeško kemudian mencetak gol keduanya di laga ini, memperbesar keunggulan Slovenia menjadi 2-0. Dominasi Slovenia berlanjut dengan gol ketiga dari Šeško di menit ke-63 yang memastikan hat-trick untuknya berkat assist dari Erik Jansa. Dengan kemenangan ini, Slovenia memperkuat posisi di puncak Liga B Grup 3 dengan koleksi 4 poin. Dalam lanjutan UEFA National League 2024, Rumania versus Lituania berlangsung di Stadion Steaua. Rumania langsung unggul cepat di menit ketiga melalui gol Valentin Mihaila yang memanfaatkan peluang dari dalam kotak penalti. Lituania sempat memberikan perlawanan dan menyamakan kedudukan pada menit ke-30 melalui aksi Giedrius Matulevicius. Namun, dominasi Rumania berlanjut di babak kedua. Florin Tanase mencetak gol kedua untuk tuan rumah pada menit ke-63. Diikuti oleh gol ketiga yang diciptakan oleh Denis Alibek pada menit-menit akhir pertandingan, memastikan kemenangan Rumania 3-1. Dengan hasil ini, Rumania tetap mempertahankan posisi di puncak Liga C Grup 2 dengan raihan 6 poin. Kosovo versus Siprus pada pertandingan UEFA National League berlangsung di IAK Arena, Larnaca. Ferdat Muriki menjadi bintang lapangan setelah mencetak 2 gol di babak pertama. Gol pertama tercipta dari titik penalti pada menit ke-9.
Hanya berselang 12 menit kemudian, Muriqi menggandakan keunggulan Kosovo melalui gol yang diciptakan dari asis Donat Rudani. Di babak kedua, gantian Amir Rahmani yang berhasil menambah keunggulan Kosovo dengan gol pada menit ke-48. Tak lama setelah itu, Lumbardelova menyempurnakan kemenangan Kosovo dengan gol keempat pada menit ke-55. Dengan hasil ini, Kosovo meraih poin pertama mereka di Liga C Grup 2 dengan raihan 3 poin. Arsenal terserang virus FIFA, satu lagi pemain klub raksasa Premier League itu yang mengalami cedera di jeda internasional September 2024. Kali ini adalah Martin Odegaard. Odegaard bermain sebagai starter saat Norwegia menjamu Austria, tapi kapten Norwegia itu terpaksa ditarik keluar di menit ke-67 dan digantikan Christian Trossard. Odegaard mengerang kesakitan usai mendapatkan tackle striker Austria, Christoph Baumgartner. Odegaard pun tak bisa melanjutkan laga dan berjalan dengan pilu menuju pinggir lapangan. Memphis Depay, pemain depan asal Belanda, telah resmi menandatangani kontrak dengan klub raksasa Brazil, Corinthians. Sebagai pemain bebas transfer, Depay kini akan bermain untuk Corinthians dengan kontrak 2 tahun. Depay yang baru saja bermain untuk tim nasional Belanda di Euro 2024 akan menjadi pemain Belanda pertama di klub yang memiliki lebih dari 35 juta penggemar ini. Corinthians saat ini berada di posisi 17 Serie A Brazil. Kedatangan Depay diharapkan dapat membawa angin segar dan meningkatkan performa tim di kompetisi domestik dan internasional. Putra Lionel Messi yakni Thiago Messi berhasil menciptakan gol apik dari jarak jauh saat membela tim akademi Inter Miami. Mereka melibas Orlando City dengan skor 10-1. Salah satu dari 10 gol tersebut dicetak oleh Thiago. Ia menjebol gawang sang lawan dari tendangan jarak jauh. Thiago yang mengenakan jersey nomor 10 mendapat bola umpan dari half space kanan. Ia sempat mengontrol bola dengan cepat. Setelah itu ia melepas tembakan kaki kanan. Bola melesat ke sisi kiri gawang tanpa bisa dicegah kiper yang sudah melakukan diving save. Stefano Pioli dikabarkan sedang dipertimbangkan oleh Al Nassr untuk mengisi posisi pelatih menggantikan Luis Castro yang masa depannya di klub sedang dipertanyakan. Al Nassr telah mengalami awal musim yang tidak konsisten dan pertandingan mendatang melawan Al Ahly disebut-sebut sebagai momen krusial bagi Castro. Pioli yang sebelumnya dikaitkan dengan Al Ittihad kini menjadi kandidat utama untuk mengisi posisi pelatih jika Castro diberhentikan. Jika Pioli menerima tawaran ini akan menjadi pengalaman pertamanya melatih di luar Italia. Pioli diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam performa tim, terutama dengan memaksimalkan potensi dari para pemain bintang seperti Ronaldo. Marc Bernal, pemain muda Barcelona, harus menjalani operasi setelah mengalami cedera ligamen lutut kiri ACL saat melawan Rayo Vallecano. Operasi yang dilakukan pada awal September 2024 oleh tim medis Barcelona dinyatakan sukses. Proses pemulihan Bernal diperkirakan akan memakan waktu 12 bulan sebelum ia dapat kembali bermain. Cedera ini terjadi setelah Bernal mencatatkan awal musim yang menjanjikan, tampil 3 kali berturut-turut sebagai starter di bawah asuhan Hansi Flick. Pemulihan panjang ini menjadi ujian berat bagi karirnya yang baru menang. Liverpool FC sedang mempertimbangkan untuk beralih dari Nike ke Adidas sebagai mitra penyedia seragam mulai musim depan. Kontrak dengan Nike yang menghasilkan sekitar 60 juta pound sterling per tahun berakhir pada akhir musim ini. Meskipun Nike telah memberikan keuntungan melalui kolaborasi global, Adidas dikabarkan menjadi kandidat kuat sebagai penggantinya. Liverpool berpotensi meningkatkan pendapatan komersial mereka menjadi 350 juta pound sterling per tahun dengan pemasok baru. Keputusan akhir akan diumumkan awal tahun depan dan ini bisa menjadi momen besar dalam strategi komersial Liverpool ke depan. Tootball dilaporkan berusaha membeli saham Clear Lake Capital dalam upaya mengakuisisi penuh klub. Namun, Clear Lake menolak untuk menjual dan bahkan akan memblokir jika Bolly berencana menjual sahamnya ke pihak luar. Clear Lake memiliki opsi veto terhadap penjualan saham eksternal. Hubungan kedua pemilik tampak memburuk dengan Clear Lake mempertimbangkan mengambil kendali penuh Chelsea. Clear Lake yang memiliki 61,5% saham Chelsea kini mempertimbangkan untuk mengakuisisi kepemilikan penuh klub. Di sisi lain, Bolly yang dulunya berperan penting kini perannya semakin berkurang dalam manajemen klub. Barcelona tengah libur karena jeda internasional, namun pelatih Hansi Flick tetap aktif memantau pemain akademi. Flick terlihat menghadiri pertandingan Barcelona U19 ditemani mantan pemain Barcelona Bojan Krkic. Hansi Flick tampak dengan serius memantau para pemain akademi Barcelona. Tak ayal, Flick pun sudah memberikan kepercayaan besar kepada jebolan akademi La Masia untuk bermain di skuad utama. Flick menegaskan komitmennya untuk memantau perkembangan talenta muda dari La Masia, akademi yang telah menghasilkan pemain top seperti Lamine Yamal dan Fermin Lopez yang kini menjadi andalan tim. Hansi Flick dinobatkan sebagai pelatih terbaik La Liga untuk bulan Agustus 2024 setelah membawa timnya meraih kemenangan sempurna dalam 4 pertandingan pertama musim ini. Barcelona memenangkan 2 laga kandang melawan Athletic Club dan Real Valladolid, serta 2 laga tandang melawan Valencia dan Rayo Vallecano. Barcelona total mencetak 13 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
Meskipun ada beberapa kekhawatiran di pramusim, Flick berhasil membuktikan kemampuannya. Kesuksesan ini menjadikan Barcelona memimpin klasemen dengan selisih 4 poin dari rival seperti Real Madrid dan Atletico Madrid. Alexis Mac Allister mengalami cedera ringan setelah bermain untuk Argentina melawan Chile, di mana ia mencetak gol tetapi harus keluar lapangan karena ketidaknyamanan pada bagian aduktor. Meskipun awalnya mengkhawatirkan, Fabrizio Romano melaporkan bahwa cederanya tidak serius dan Mac Allister diharapkan pulih dalam waktu dekat. Dia akan tetap bersama tim nasional Argentina untuk pertandingan melawan Kolombia. Liverpool berharap pemainnya dapat kembali tanpa masalah lebih lanjut dan melanjutkan kontribusinya di klub setelah jeda internasional. Serhou Guirassy yang baru bergabung dengan Borussia Dortmund kemungkinan besar akan masuk dalam skuad melawan Heidenheim dalam laga Bundesliga mendatang. Pemain yang sebelumnya membela VfB Stuttgart ini sempat absen karena cedera lutut yang dialaminya saat memperkuat Guinea. Setelah menjalani pemulihan, Guirassy telah kembali berlatih penuh dan berpeluang melakukan debutnya. Kehadiran Guirassy akan memperkuat lini serang Dortmund yang sejauh ini belum menemukan formasi optimal di bawah asuhan Nuri Sahin. Kehadiran striker ini diharapkan meningkatkan efektivitas serangan tim. DFB akan memberikan penghargaan kepada 4 pemain legendaris Jerman, Manuel Neuer, Thomas Müller, Toni Kroos, dan Ilkay Gundogan yang telah pensiun dari sepak bola internasional. Acara penghargaan ini akan berlangsung pada 14 Oktober 2024 sebelum pertandingan Jerman melawan Belanda di Allianz Arena. Upacara penghormatan ini diadakan untuk mengapresiasi kontribusi besar mereka bagi timnas Jerman yang totalnya mencapai 451 penampilan bersama. Mereka akan dihormati dengan prestasi spesial di lapangan sebelum pertandingan tersebut. Namun, detail spesifik acara penghormatan belum diumumkan. Anthony hanya bermain selama 1 menit untuk Manchester United musim ini dan telah memberitahu klub bahwa ia ingin pergi dengan status pinjaman. Menurut The Sun, Setan Merah ingin melepas pemain asal Brazil itu dan ia telah menarik minat dari Fenerbahce asuhan Jose Mourinho. Bursa transfer di Turki masih dibuka hingga hari Jumat, yang berarti masih ada waktu bagi United untuk menjajaki kemungkinannya melepas Anthony. Kepindahan dengan status peminjaman dari Old Trafford akan memberi Anthony kesempatan untuk mencoba dan mengembalikan karirnya ke jalur yang benar setelah masa sulit bersama Setan Merah. Periode jeda dari kalender sepak bola klub mungkin seharusnya bisa menjadi periode yang santai bagi pelatih asal Belanda itu, tetapi nyatanya Ten Hag kalah lagi ketika menukangi Utrecht di laga testimonial. Utrecht menggelar laga testimonial untuk legenda klub Mark van der Marel yang baru saja pensiun setelah 15 tahun berbakti di Galgenwaard Stadium. Laga berlangsung antara para pemain Utrecht saat ini dan 11 bekas penggawa, dan Ten Hag melatih tim para veteran mengingat statusnya sebagai mantan pemain dan pelatih Utrecht. Tim asuhannya kalah 2-1 dengan van der Marel mencetak gol satu-satunya. EA Sport FC yang akan dirilis pada 27 September 2024 memperkenalkan peringkat pemain terbaiknya. Kylian Mbappe, Rodri, dan Erling Haaland meraih rating tertinggi dengan skor 91. Lionel Messi meskipun tidak lagi berada di puncak, tetapi diakui sebagai salah satu yang terbaik dengan rating 90. Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mengalami penurunan dalam daftar elit pemain game ini. EA Sport FC juga memberikan detail tentang fitur baru dan mode permainan yang menarik. Namun, peringkat pemain tetap menjadi sorotan utama penggemar game. Juventus mengumumkan melepas Kostic ke Fenerbahce melalui situs resmi klub. Kostic merapat ke klub Turki ini dengan status pinjaman selama 1 musim. Fenerbahce tak punya opsi untuk mempermanenkan sayap 32 tahun tersebut. Kostic dilepas usai tak masuk rencana pelatih anyar Juventus, Thiago Motta. Kontrak Kostic di Juventus sebenarnya masih tersisa hingga 2027. Namun dengan situasi ini, sayap asal Serbia ini terbangsa hingga musim panas ini. Kostic masih bisa pergi ke Fenerbahce karena bursa transfer musim panas di Liga Turki baru ditutup pada 13 September mendatang. Ismail Bennacer mengalami cedera paha saat menjalani sesi latihan bersama timnas Aljazair. Tak ada keterangan terkait cedera apa yang dialami oleh Ismail Bennacer. Namun kemudian ada bocoran dari media Italia, Sky Sport Italia. Mereka menyebut Bennacer mengalami cedera robekan tingkat 3 di otot betisnya. Alhasil ia bisa absen 3 bulan ke depan bagi AC Milan. Laporan itu menambahkan Bennacer akan butuh waktu 6 pekan untuk bisa memulihkan cedera betis itu. Setelah itu barulah ia bisa mulai berlatih lagi. Paling cepat Bennacer bisa bermain lagi bagi Milan dalam waktu 2,5 bulan. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.